Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf tadi rekamannya terputus. Insya Allah saya akan coba menjelaskan kembali berkaitan dengan tugas yang tadi saya jelaskan. Insya Allah. Di sini saya coba sedikit menjelaskan tentang ini ya. Walaupun tadi penjelasannya terputus, saya coba menjelaskan kembali. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan apa bagaimana kita memberikan memberikan argumentasi dalam menjelaskan latar belakang. Yang pertama itu adalah dia butuh preferensi. Preferensi itu apa sih Pak Faro? Preferensi itu adalah proporsi dari data yang akan kita angkat berkaitan dengan DV. Jadi prevalensi DV-nya itu bagaimana? Berkaitan di internasional dan lokal. Berikan data-data yang kamu berikan yang berhubungan dengan DV-nya secara komprehensif dan tepat. Biasanya sih prevalensi itu data DV semakin hari semakin meningkat gitu ya. Jadi progresifnya signifikan gitu ya. Jadi kasus DV itu semakin hari semakin meningkat, semakin terkini semakin meningkat juga. Ingat juga PCC ya. PCC itu adalah populasi, konsep, dan konteks. Tadi video sebelumnya sudah saya jelaskan berkaitan dengan PCC tersebut. Nah, kembangkan konteks yang menjadikan penelitian Anda itu unik dan berbeda dengan penelitian yang serupa. Konteks ini penting karena kenapa? Karena ya kita PCC, populasi, konsep, dan konteks. Konsepnya berkaitan dengan variabel depresi gitu ya. Populasinya remaja. Konteksnya apa? Remaja yang remaja yang adiksi bermain game online. Game online-nya apa? Misalnya game FF kah atau Mobile Legend kah dan lain sebagainya. Pak, saya mau pakai Mobile Legend aja Pak karena mereka tuh paling banyak digunakan di Mobile Legend tersebut. Ya udah, berarti konteks kamu adalah di remaja yang yang adiksi bermain Mobile Legends. Jadi populasinya siapa? Remaja populasinya, gitu ya. Konsepnya apa? Adiksi game online dan ada dua variabel berarti kan ya. Adiksi game online dan depression gitu ya. Konteksnya itu adalah Mobile Legends. Jadi populasi konsep dan konteksnya tepat gitu ya. Dampak IV, maaf nih salah ini. Dampak IV terhadap DV ini bukan DV terhadap DV ini, IV terhadap DV ya. Dampak IV terhadap DV itu ada nggak gitu ya? Maaf ini tetap benar ya. Dampak DV sehingga DV menjadi urgent dan patut untuk diteliti. Depresi itu apa? Kalau nggak dideteksi ya bisa bunuh diri orang gitu ya. Ya, atau bisa ke arah-arah patologis yang lebih parah lagi gitu kan. Nah, karena dampaknya itu sangat serius, maka ini menjadi sangat penting untuk diangkat gitu ya. Selanjutnya prediktor DV untuk mencari IP. Siapa prediktornya? Depresi itu dari mana sih depresi? Ya, kalau kamu kan menganggap depresi itu banyak ya, bisa jadi frustasi, bisa jadi anger. Anger itu bisa menyebabkan depresi gitu. Frustasi juga bisa mengarahkan orang untuk depresi. Stressful juga bisa mengarahkan orang untuk depresi. Kesepian, loneliness juga mengarahkan untuk depresi. Tapi kamu nggak mengambil itu semuanya gitu ya. Kamu hanya mengambil salah satu dari prediktor itu. Contohnya apa? Ya tadi adiksi game online. Adiksi game online, IV-nya, DV-nya itu adalah depression. Gitu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan detail banget di anak kelas mahasiswa di kelas kami. Saya juga akan kasih contoh juga ke kamu nih berkaitan dengan latar belakang ini. Ini ngomong apa sih? Ini kemarin saya ambil contoh dari mahasiswa yang lainnya. Ini saya ambil contoh. Ntar dulu sahabat. Saya juga buka dulu. Oke, oke ini. Ini adalah satu mahasiswa yang cukup familiar, ya, walaupun mahasiswa ini sedang melakukan riset gitu ya. Saya coba mengambil penjelasan dia tentang ini. Ya, ini tentang hubungan maskulin identity atau non-conformity dengan image based sexual abuse gitu ya. Nah, dia menjelaskan tentang prevalensi. Prevalensi IPSA itu adalah based sexual abuse, image based sexual abuse. Kalau bahasa Indonesia mungkin kekerasan berbasis gender online, gitu ya. Gender online.
Kan saya minta itu adalah prevalensi. Prevalensinya apa? Prevalensinya internasional. Jadi dia peti internasional nih. Studi internasional yang dilakukan oleh Powell di KK di 3 negara Australia, Selandia Baru, dan United Kingdom mendapatkan bahwa 1 dari 3 responden setidaknya mengalami salah satu bentuk IPSA. Foto seksualnya diambil secara non-konsensual tanpa ada persetujuan. Foto seksualnya disebar secara non-konsensual, disebar, maupun diancam foto seksual yang akan disebarkan. Ini berarti data IRSA langsung kan, prevalensi DV-nya langsung dapat kan? Prevalensi DV-nya itu apa? IPSA. Prevalensinya ada nggak? Ada ini. Dari mana favorit? Dari internasional. Dapat dia. Dan kamu harus menemukan depresi, data internasionalnya apa? Biasanya ada di artikel. Nyarinya di mana favoritnya? Di Google Scholar. Gitu ya. Nah, ini dari lokal. Ini dari lokal. Mengalami KBGO, kekerasan berbasis gender online, dari 60 kasus di 2019 menjadi 620 kasus. Ada peningkatan yang cukup signifikan kan ya? Peningkatan cukup signifikan ya. 2019 itu cuma 60, 2021 jadi naik menjadi 620, di 2021 juga naik juga 677. Jadi keseluruhan kasus tersebut 75,2% merupakan kasus NCCI, non-consensus intimate image dissemination. Kalau yang tadi, yang dia tanpa dikasih persetujuan dari yang punya foto tersebut untuk disebarkan, gitu ya. Ini konteks Indonesia. Ini juga konteks Indonesia yang nomor 3. Saya agak sedikit percepat karena ini sudah dijelaskan. Nanti untuk kelas F bisa lebih bisa diulang-ulang videonya gitu ya. Bisa diulang-ulang videonya nggak masalah gitu ya. Selanjutnya selanjutnya juga ini data di Indonesia juga lokal. Jadi internasional ada, lokalnya juga ada. Gitu ya. Dapat banyak dong favoros, banyak kayak gini-gini. Jadi memperkuat kasus-kasusnya gitulah. Kasus-kasusnya ya. Ini contohnya dari Studebaker marak di kalangan mahasiswa. Ada namanya situs Studebaker yang menyebarkan video seksual secara non-konsensual. Terutama adalah pelakunya siapa? Laki-laki. Pelakunya laki-laki. Penelitian juga adalah pengguna situs revenge porn. Populasi oleh laki-laki menggugah gambar seksual, kebanyakan gambar perempuan non-konsensual, sangat erat kaitannya dengan konteks interaksi homososial. Jadi sebenarnya dia itu menyebarkan, misalnya kamu punya pacar kamu menyebarkan foto kamu, contoh misalnya kamu lagi pub lah, gitu ya. Lagi pub gitu ya. Kamu biasa pakai hijab, ternyata nggak pakai hijab, disebarin ke homososialnya sesama temannya gitu loh. Disebarkan, ternyata pacar gue kalau nggak pakai hijab kayak gini loh. Nah itu kan non konsensual ya, tanpa perizinan kamu ya. Makanya kadang-kadang hati-hati ketika kamu mengirim gambar kepada orang lain, ya. Nah di sini, ini IV dampak IV-nya, dampak DV-nya dari IPSA-nya itu. Ya, dia tuh punya itu ternyata dia punya punya dampak yang sangat sangat negatif ya. Dampak psikologisnya itu seperti korban pemerkosaan, mirip banget dengan korban pemerkosaan. Jadi misalnya kamu nauzubillah min dzalik ya diperkosa, begitu kan dampak psikologis kamu pasti ada itu. Nah ternyata itu dampak orang yang ngirimin misalnya maaf ya foto bugil ke pacarnya, itu disebarkan, itu dampak psikologisnya itu sama seperti kamu diperkosa gitu loh ya, sama kamu seperti diperkosa mulsibits gitu ya, mulsibits ya, itu mengalami berbagai macam problematika ketika orang itu menjadi korbannya IPSA ya. Survei yang dilakukan menemukan bahwa korban bisa mengalami distress psikologis yang tinggi seperti depression, anxiety gitu ya, yang sangat parah gitu, sangat parah. Dan kadang-kadang juga dia takut terhadap keselamatan dirinya. Nah, ini kan dampak DV-nya itu sangat negatif ya. Nah, orang pembacanya akan ngerasa bahwa, oh ini penting untuk diangkat loh variabel DV-nya dulu. Kita belum ngomong tentang IV ya, kita baru ngomong tentang DV. Di latar belakang kita baru ngomong tentang DV dulu gitu ya. Tentang DV dulu. Nah, ini prevalensi penetrasi IPSA.
Dan di sini kalau kamu lihat kebanyakan pelakunya itu adalah laki-laki. Korbannya siapa? Perempuan. Tetapi apakah perempuan juga menjadi menjadi pelaku juga? Iya, ada 35% perempuan juga menyebarkan foto-foto seksual dari temannya gitu ya. Jadi perempuan juga kadang bersifat sebagai korban, kadang juga bersifat sebagai pelaku. Itu ya. Jadi kalau dilihat dari ininya, jadi tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan gender gitu ya. Laki-laki bisa menjadi pelaku, perempuan bisa menjadi pelaku. Tapi kebanyakan mayoritas korbannya itu adalah perempuan, gitu ya. Ini prevalensi berdasarkan pada jenis kelamin. Nah ini konteksnya di sini dia bermain di konteksnya. Dia bermain di konteks. Dia coba ingin lihat apakah konteksnya laki-laki atau perempuan di dalam itu. Korbannya kebanyakan perempuan, pelakunya lebih banyak laki-laki memang, tapi juga perempuan juga menjadi pelaku juga. Gitu. Jadi pelaku juga. Dan ternyata tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaku IPSA tersebut. Gitu ya. Tapi memang kebanyakan itu adalah laki-laki sebagai pelakunya. Nah, dia karena tidak ada ketemu konteks yang kontras pada gender, pada jenis kelamin, dia beralih kepada konteks umur, usia. Dan ternyata dia menemukan bahwa kebanyakan yang pelaku IPSA-nya itu adalah berusia dewasa, remaja sampai dewasa muda gitu ya. 16 sampai 39 tahun. Yang di atas 40 tahun itu biasanya sih sangat sedikit gitu ya. Sangat sedikit. Oh berarti dia itu konteks gender tidak dipakai sama dia, boleh laki-laki, boleh perempuan. Kedua, konteks usia berarti. Konteks usianya dia taruh di 16 sampai 39 tahun. Gitu ya. Populasinya apa? Populasi beda. Yang penting dia itu usianya di rentang tersebut. Nah, konteksnya itu menjadi sangat penting kalau seandainya kita angkat. Kenapa kita angkat? Karena kalau seandainya usianya itu bebas ya, itu akan menjadi menjadi sangat tidak kontekstual ya. Karena penelitian-penelitian sebelumnya juga menganggap bahwa ini pelakunya itu bukan dari anak-anak sampai pada tua bangka gitu ya, tapi hanya berusia di 16 sampai 39 tahun. Ya. Dan ternyata benar, diseminasi seks commons terjadi di kalangan dewasa muda. Jadi berada di angka, kalau seandainya pakai teorinya si Santrop, itu mungkin boleh jadi di 20 sampai 40 tahun. Itu ya. Boleh nggak Pak Koro ke arahnya lebih remaja, kan 16 itu remaja ya. Boleh kalau seandainya kamu pakai teorinya Powell yang mengatakan bahwa ya mereka itu rata-rata bermain di usia di 16 sampai 39. Nah, prediktornya. Nah, ini prediktornya itu dia mulai cari-cari nih. Apa sih yang bisa mendorongkan orang itu IPSA? Yang pertama dia cari, ternyata ada dark personality. Dia diambil nggak nih sebagai variabel? Belum, ini lagi observasi dulu. Oh, dark personality. Dia cari dark personality. Oh, ternyata salah satu asosiasi dari IPSA itu adalah dark personality. Ya, dark personality. Begitu dia juga mikir, apakah ada variabel yang lain yang bisa mendorong orang itu IPSA? Ternyata ada gender norm. Gender norm itu dibahas sama dia, bahwa dia menemukan bahwa gambar-gambar yang diupload di situs itu kebanyakan merupakan gambar perempuan yang diunggah oleh laki-laki, ya. Gambar perempuan yang diunggah oleh laki-laki kebanyakan ini masih kebanyakan. Selain itu, tes komentar yang menyertai unggahan tersebut erat kaitannya dengan konteks interaksi homososial, di mana laki-laki saling berkomunikasi dengan identitas maskulinnya gitu loh. Kan saya bilang tadi, homososialnya mereka itu saling berkomunikasi dengan gendernya laki-laki. Dan itu menunjukkan bahwa ada identitas maskulin, ya, ada identitas maskulin yang menegaskan bahwa gue ini pria sejati loh, ya, gue pria sejati yang gue punya pacar, yang gue akhirnya bisa berhasil ngambil papnya atau melakukan hubungan seksual, akhirnya divideokan, diambil gambarnya. Ya, ini menunjukkan bahwa gue tuh laki-laki banget gitu. Oh berarti
ada identitas norm tersebut, ada identitas norm tersebut. Juga laki-laki bersikap lebih positif terhadap bentuk seksual digital dating abuse. Hal ini dikarenakan perilaku tersebut sesuai dengan stereotip maskulin tradisional, sehingga laki-laki lebih memungkinkan terlibat dalam perilaku DDA yang memperkuat stereotip tersebut gitu ya. Jadi laki-laki itu kalau dilihat dari persepsi gender itu adalah dia pemburu. Pemburu itu adalah dia akan mencari wanita, itu laki-laki gitu ya. Kalau seandainya dia itu dapatkan, maka itu menjadi sebuah kebanggaan dari laki-laki. Ini persepsi gender ya, persepsi gender. Apakah persepsi gender itu benar apa tidak itu nanti apakah teori-teori itu bisa membantah atau mendukung tersebut gitu ya. Selanjutnya juga studi dari Seabrook menemukan bahwa konformitas norma maskulin, tekanan untuk menegakkan norma maskulin dan penerimaan objektivitas perempuan yang mediasi hubungan antara fraternity membership dengan sikap penerimaan akan kekerasan seksual. Jadi norma maskulin itu masih bermain di situ, masih sangat bermain di situ. Nah, studi yang terbaru juga mengatakan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat dalam penggunaan stupek karena mendapatkan social reward berupa pembuktian maskulinitas, gitu ya. Jadi saya pernah menemukan kasus juga sama seperti ini yang dilakukan oleh MES gitu tahun 2021, tapi sifatnya kasuistik ya kalau di kan penelitian. Jadi saya menemukan mahasiswa itu yang menyebarkan video pornonya dan dia mengatakan bahwa ya gue berhasil nih berhasil menaklukkan wanita sampai dia bisa melakukan hubungan seksual. Dan itu menjadi sebuah norma maskulin yang sangat dia banggakan. Itu kasus ya, itu kasus. Itu hanya kasus aja. Dan ternyata kayaknya sih yang menyebabkan orang bisa itu adalah ada norma maskulinitas gitu. Nah, ini penting nih. Nah, itu yang terjadi pada bentuk-bentuk yang akan kita angkat dari variabelnya. Akhirnya dia mulai berpikir, berarti ada dua variabel dong hubungan antara norma maskulinitas dengan IPSA tersebut. Jadi ya, karena sebelumnya sudah ada penelitian-penelitian mengarahkan pada bahwa IPSA itu muncul karena norma maskulinitas, gitu ya. Nah, ini penting sangat diangkat gitu ya. Walaupun ada variabel-variabel yang lain, saya nggak angkat di sini variabel-variabel yang lainnya. Tapi kalau seandainya dia fokusnya pada norma maskulinitas dengan IPSA tersebut, maka dia bisa lanjut ke proposal. Nah, ini pentingnya di bibliografi. Apakah kamu akan lanjut atau tidak ikut proposal? Gitu ya, membuat proposalnya, lanjut atau enggak. Kalau lanjut, ya berarti bibliografinya bagus. Tapi kalau nggak lanjut, ya berarti bibliografinya harus perlu diperbaiki lagi agar bisa membuat proposal itu dengan baik. Pak Farum, emang boleh langsung saya buat proposal apa nggak boleh? Bibliografi dulu, nanti kamu hancur lebur pas buat proposal, gitu ya. Proposalnya itu adalah ya yang saya jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Gitu. Nah, itu di latar belakang, baru di latar belakang, rekan-rekan sekalian. Bagaimana tugas selanjutnya? Itu sebenarnya harusnya selesai di pekan ini. Harusnya selesai di pekan ini. Ya, saya sih berupaya untuk kamu bisa selesai di pekan ini latar belakang tersebut sampai pada tahap ini ya. Sampai pada variabel prediktornya gitu ya. Sampai pada variabel prediktornya. Ini itu ya. Latar belakang bagiannya prevalensi, dampak, konteks, dan variabel prediktor DV-nya. Ini tugas yang semestinya harus selesai di pekan ini berkaitan dengan latar belakang. Nah, pekan depan gimana Pak Faro? Pekan depan kan libur ya. Pekan depan kan libur. Tapi ini harusnya sih setelah Lebaran sudah jadi. Yaitu elaborasi yang penelitian IPDV, ketersinggungan teori antar variabel dan hipotesis. Nanti hipotesis lewatkan nggak? Itu perkara gampang lah. Yang penting itu adalah penelitian IVDV-nya. Kan kamu sudah menentukan prediktor DV-nya, akhirnya menjadi IV kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, itulah IV yang kamu angkat. Cari penelitian-penelitian ya. Anda meski menguasai teori ya, satu variabel yang sedang diteliti, cermati apakah ada ketersinggungan teoritik gitu ya. Ada ketersinggungan teoritik baik dari definisi aspek, dimensi atau faktor-faktor yang mempengaruhi ya, atau faktor-faktor yang
mempengaruhi. Oh, ini bagian ketersimpangkan. Ini bagian penelitian IVDV-nya. Jelaskan penelitian yang menghasilkan keterikatan antar IVDV. Cari penelitian yang tadi tentang norma maskulinitas dengan IPSA. Cari tuh penelitian. Banyak nggak Pak Faru? Banyak pasti. Ya, cari dua variabel ini penelitiannya apa. Nah, apakah penelitian itu konsisten atau inkonsisten? Maksudnya konsisten apa tuh Pak Faru? Maksudnya konsisten itu adalah yang pertama. Saya kasih tahu yang pertama. Konsisten itu dalam arti ada hubungan signifikan antara IV dengan DV. Wah, Pak Faru nih hubungannya signifikan mulu nih. Nah, berarti konsisten tuh. Pas lama udah cari, biasanya sih mahasiswa tuh nyarinya tuh bukan satu dua, puluhan mereka cari tuh. Penelitian antar IVDV yang diangkat itu. IVDV yang diangkat dicari sampai ketemu dan ternyata hubungannya signifikan Pak Faro. Ternyata dia ketemu. Pas nyari udah lama, dia ketemu Pak Faro. Antara IV dan DV kebanyakan hubungannya misalnya ya, hubungan positif signifikan Pak Faro. Ternyata Pak Faro, ada penelitian yang mengatakan bahwa dia nggak ada hubungannya Pak Faro antara IV dan DV. Oh, berarti kalau kamu menemukan ada artikel penelitian yang mengatakan ada hubungan signifikan antara IV dan DV yang kamu angkat, dan ternyata juga ada artikel yang kamu temukan yang bisa menjelaskan tentang tidak ada hubungan yang signifikan antara IV dan DV, maka kamu telah menemukan inkonsistensi. Inkonsistensi. Pak Faru menemukan ini sehari 2 hari ketemu nggak? Enggak. Kamu menentukan IV-nya aja, kamu juga DV-nya udah Pak Faru. IV-nya belum Pak Faru. Ya Allah, IV-nya apa ya? Ternyata sudah dapat IV-nya. Berarti penelitian tentang IV dengan DV-nya itu saya harus cari ya Pak Faru. Iya, harus cari. Di mana Pak Faru cari? Di Google Scholar. Oh, cari-cari ternyata konsisten semua Pak Faru. Ternyata ada yang tidak signifikan. Oh, berarti kamu sudah menemukan inkonsistensi. Jelaskan dengan detail sehingga muncul penelitian untuk memiliki problem riset. Dan akhirnya, kalau kamu menemukan inkonsistensi, kamu punya problem riset. Yang saya tanyakan itu problem riset nanti. Di ujian nanti, apa problem riset kamu? Wah, Pak Faro, penelitian saya tentang IV dan DV, Pak Faro. Ternyata saya menemukan bahwa ada yang mengatakan ada hubungan signifikan, ada yang mengatakan tidak hubungan signifikan. Oh, berarti kamu punya inkonsistensi ya? Iya, saya punya inkonsistensi. Berarti kamu punya problem riset ya? Iya, saya punya problem riset. Nah, itu letaknya. Itu letaknya. Problem riset itu adalah berkaitan dengan inkonsistensi penelitian-penelitian sebelumnya. Ada yang mengatakan ada hubungan signifikan, ada yang mengatakan tidak ada hubungan signifikan. Contoh seperti ini. Kamu mengatakan bahwa misalnya si Ali pacaran sama si Ali pacaran sama si Dinda. Si Ali pacaran sama Dinda. Teman kamu mengatakan, Ali pacaran sama si Dinda itu. Kalau semua orang mengatakan bahwa Ali pacaran sama si Dinda, berarti konsisten tuh informasinya. Tetapi ada beberapa orang mengatakan, enggak, Ali nggak pacaran sama si Dinda, berarti inkonsisten kan? Pertanyaannya adalah, sebenarnya Ali pacaran nggak sih sama si Dinda? Nah, itu jadi problem riset tuh. Jadi pertanyaan itu jadi problemnya itu, bukan problem riset ya. Itu cuma jadi problem kamu tuh. Sebenarnya Ali itu pacaran nggak sih sama si Dinda? Ada yang mengatakan pacaran, ada yang mengatakan tidak pacaran. Nah, begitu juga dengan penelitian. IV itu ada yang mengatakan berhubungan dengan DV-nya, ada juga yang mengatakan tidak ada hubungan dengan DV-nya. Berarti problem riset. Nah, kalau kamu sudah problem riset, siap-siap kamu akan mendapatkan nilai terbaik. Mendapatkan nilai terbaik. Sangat baik jika memiliki rekomendasi yang mesti dilakukan oleh peneliti selanjutnya dari riset-riset jenis. Nah, kalau seandainya itu udah dapat, ini sifatnya sunnah yang ketiga. Rekomendasi nggak nih? Biasanya sih rekomendasi berkaitan dengan konteks. Misalnya IVDV konteksnya apa? Gitu ya. Yang tadi misalnya norma gender dengan norma gender yang berkaitan dengan maskulinitas dengan si IPSA-nya. Oh, ternyata ada inkonsisten. Ada yang mengatakan norm gender itu berhubungan dengan IPSA, ada yang mengatakan norm gender itu tidak berhubungan dengan IPSA. Lalu pertanyaannya adalah, ada nggak sih rekomendasi berkaitan dengan itu? Kalau bisa sih menyebarnya itu kepada pada responden yang usia 16 sampai 39 tahun. Oh, udah jelas tuh. Udah punya problem riset, udah punya rekomendasi yang berkaitan dengan konteks. Mantap, mantap itu. Mantap itu. Oke, ini harus dicari untuk tugas 2 pekan yang akan datang.
Anda mesti menguasai. Nah, untuk ketersinggungan antara variabelnya, Anda mesti menguasai teorinya. Jadi variabel yang sedang diteliti. Cermati apakah ada ketersinggungan teoritik baik dari definisi, atau dari aspek-aspek atau dimensinya, atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketersinggungan itu apa sih Pak Faru? Ya, namun ketersinggungan itu berkaitan dengan apakah teorinya itu agak nempel dengan teori yang lain. Apakah teori IV itu agak nempel dengan teori DV-nya? Kalau nempel, ada elaborasi. Kalau nggak nempel, cari sampai ketemu elaborasinya. Gitu ya. Aduh, Favaro ini tugasnya cukup berat ya, Pak. Iya, memang berat tugasnya kuantitatif. Jadi kuantitatif itu bukan sekedar kamu buat proposal dan saya nggak baca, saya punya ketentuan khusus untuk proposalnya. Berarti harus ada prevalensinya, gitu ya. Harus ada konteksnya, gitu. Harus ada dampaknya, harus ada prediktor DV-nya. Udah ketemu IVDV-nya, cari penelitian tentang IVDV-nya. Habis itu, apakah konsisten atau inkonsisten? Inkonsisten Pak Faro, ya udah. Konteksnya apa? Konteksnya usianya Pak Faro, ya udah. Berarti kamu kuat penelitian kamu. Selanjutnya, ya kamu pelajari teori dua variabel ini. Apakah ada ketersinggungan antar variabel apa enggak? Di mana Pak Faro? Entah di definisinya kah? Agak-agak mirip. Entah di aspeknya agak-agak mirip. Entah di faktor-faktor yang mempengaruhi lah yang bisa memprediksi munculnya DV dari IV tersebut. Nah, begitu caranya. Di mana saya bisa mendapatkan itu semua Pak? Di Google Scholar, di artikel itu. Oke. Selanjutnya, ini yang saya kasih contoh, inkonsistensi. Saya dapat artikel nih, baru tadi saya dapat artikel ya dari kamu ya. Saya dapat artikel ini. Ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oh, bukan di sini, maaf. Aduh, sabar ya. Sedang saya cari dulu. Oh, ini apakah di sini? Oke, sudah dapat. Ini saya cari di Google Scholar. Contoh dari inkonsistensi hasil penelitian. Nah, coba lihat sini. Ini judulnya tentang academic procrastination dan academic performance. Apakah orang yang suka prokrastinasi di akademik, performance akademik gimana gitu loh. Gimana nih? Nah, kita lihat. Apakah penelitian-penelitian sebelumnya itu punya inkonsistensi apa enggak? Ini saya dapatkan dari itu nih, dari Taylor and Francis di tahun 2018. Baru berarti ya? Baru berarti. Contoh, academic procrastinations is prevent bla 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 bla. Banyak-banyak yang berkaitan tentang apa namanya academic procrastinations yang kaitannya dengan academic performance. Sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya. The present study is initial effort to study relationship between academic procrastination, online course participation, dan achievement. Achievement itu berkaitan dengan academic performance as a basic for developing intervention for academic procrastination. Kata dia nih, findings indicate the studying procrastination was negative associate. Kata dia nih, kata dia, prokrastinasi itu memiliki hubungan negatif dengan with final action grade, berkaitan dengan academic performance kan ya. Jadi kata dia, semakin orang itu prokrastinasi, malah semakin tinggi nilai akademiknya. Maaf, saya ulangi lagi. Semakin orang itu prokrastinasi, menunda-nunda, prokrastinasi akademik, menunda-nunda akademik, maka performance-nya itu akan semakin turun. Jadi semakin nunda nilainya akan tidak semakin baik gitu ya. Pada konteks apa? Nah, pada konteks apa? Pada konteks pendidikan yang online, pembelajaran online gitu ya. Final exam grade positive association with the online course participation. Tapi kata dia hasil akademik juga berasosiasi
berasosiasi positif berkaitan dengan pembelajaran online. Oke, the additional result indicate the studying procrastination and combination with online course participation measure expand 50%-nya itu adalah exam rate. Nah, di sini kelihatan bahwa kok ada perbedaan gitu ya. Kok ada perbedaan? Kata dia, prokrastinasi itu dia bisa mengarahkan kepada negative associations ya. Negative association dengan final exam, tapi kok final exam-nya itu punya asosiasi yang positif terhadap pembelajaran online gitu ya. Jadi orang tuh jadi bingung ya. Yang ini arahnya kemana ya? Apakah prokrastinasi itu mengarahkan terhadap mengarah terhadap mengarah terhadap uh, uh, academic performance apa tidak gitu ya. Jadi membingungkan. Nah, ketika kamu bingung dengan itu, sebenarnya itu sudah menjadi problem riset kamu. Di sini ya kita baru baca tentang abstraknya. Saya juga baru baca tentang abstraknya. Ini berkaitan, berarti kalau dilihat dari sininya adalah yang pertama bahwa ada asosiasi negatif antara prokrastinasi dengan final exam, dengan performance akademiknya. Asosiasinya apa? Negatif ya. Asosiasinya negatif. Terlihat dari mana Pak Faro? Terlihat dari di sini ya. Nih, angka 1 dengan 2 dapatlah angka ini negatif dan dia probability value-nya itu signifikan gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa itu negatif signifikan. Negatif signifikan. Ya. Apakah Apakah ada penelitian yang bisa melawan dia? Nah, kita cari penelitian yang bisa melawan dia. Contohnya, kalau tadi kan dia negatif signifikan. Dia negatif signifikan. Apakah ada yang positif signifikan? Atau malah negatif tidak signifikan? Apakah ada? Nah, kamu cari di sini nih. Kamu cari di sini nih. Apakah dicari atau begitu? Nah, kira-kira mana ya yang mengatakan dia itu tidak signifikan? Atau contohnya kan tadi negatif. Boleh dong kita tambahin positif. Positive association. Association. Aduh, maaf. Oke, ada nggak? Oke. Ada yang mengatakan itu positive association. Nah, kan tadi negatif udah ketemu nih, yang di atas nih ya, yang di atas Elsevier ini ya. Ada nggak yang positif? Ada nggak yang positif positive association? Bahwa semakin dia vokasi, maka semakin positif signifikan. Nah, coba lihat sini. Ini ada nih, ada tulisan. Ini ada positive correlation ya. Ada positive correlation relationship. Coba kita buat yang sign direct di Elsevier yang tadi. Oke, waduh, ini bayar ya. Nggak bayar. Oke, alhamdulillah. Ini positif ya, yang tadi kan negatif ya. Ini positif. Coba kita lihat langsung di resultnya. Di resultnya itu oke. Di sini ada yang namanya academic self perception, attitude, motivations, reputation. Oke, saya lihat dulu secara umum deh, secara umum resultnya. Nah, di asal aja lah ya. Dari asal aja ya. The weak to medium association between some aspect procrastination and academic. Kata dia, ada asosiasi yang weak ya, yang lemah antara aspek-aspek prokrastinasi dengan academic attitude of students. Academic attitude. Dia ngomongnya di sini academic attitude, bukan
bukan academic performance. Tapi di sini ada tulisan association between academic performance and attitude dan bla bla bla. Ya, the student both at the initial level bla 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 academic result when the vocation more post passively. Coba kita lihat di sini kita ini jadi memang harus hati-hati nih, hati-hati berkaitan dengan resultnya. Jadi kita harus bacanya benar-benar sangat-sangat hati-hati. Di sini kita lihat academic self-preparation, attitude towards school, motivation atau self-regulation, preference as pressure, intentional procrastination, ada passive procrastination. Di sini yang berkaitan dengan ini kolerasi antara karakteristik academic attitude. Kita belum apakah kita bisa menemukan asosiasi dari prokrastinasi, gitu ya, dengan berkaitan dengan academic performance. Di sini attitude ya, bukan academic performance. Jadi kita nggak bisa apple to apple nih. Kebanyakan academic attitude ya, bukan academic performance. Oke, di sini, lihat di sini ya. Ya. There is a medium negative for correlation. Ada tulisannya juga yang di atas attitude, yang di bawahnya juga ada ya. Di sini ada tulisannya ya. Di sini there is a medium negative correlation between academic performance dengan passive procrastination in group bla bla bla. Negatif juga. Also the sense negative association between bla 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 juga. Oke, di sini kita belum menemukan inkonsisten. Kita baru menemukan konsisten bahwa kalau seandainya prokrastinasi, dia juga asosiasinya negatif. Belum menemukan yang inkonsisten. Apa yang terjadi, Pak Farodia? Berarti kuatkan konteksnya dulu. Kalau belum menemukan yang inkonsisten, kuatkan konteksnya dulu. Kalau konteksnya kuat, maka dia akan menjadi problem user. Pak Faro harus cari kayak gitu ya? Iya, begitu. Harus cari sampai ketemu inkonsistensi. Gitu ya. Oke, di sini tadi kita buka correlation sama academic professionalism, prosasite, dan agent. Oke. Kita bisa riset kit ini. Mudah-mudahan ketemu inkonsistennya. Oke, biasanya langsung result ya. Kita mau lihat lebih cepat gitu ya. Kita mau lihat lebih cepat, kita lihat asosiasinya. Oke. Di sini correlation, ini nggak ada penjelasannya ya. Harusnya ada penjelasannya nih. Nah, GPA. Academic Achievement. AP. GPA dengan AP. GPA dengan AP. GPA dengan AP. Oke. GPA dengan AP. Apakah dia signifikan atau tidak? Kita di sini aja dulu ya. GPA dengan AP. Asosiasinya, nah ini lihat. Kita lihat di sini correlation analysis among university and academic procrastination, personality trait, dan academic achievement. Academic achievement, GPA itu kan academic achievement ya. Ini tadi GPA. GPA itu adalah academic achievement. AP itu ada academic procrastination. Jadi kita bisa lihat antara GPA dengan AP. Apakah ada itu? Oh, ternyata di sini kelihatan bahwa dia GPA dengan AP itu di kolerasinya itu 0,8 minus negatif ya, tapi dia nggak signifikan. Oh, ketemu inkonsistensi nih. Nah, itu tuh yang saya mau. Ketemu Favaro nih inkonsistensi. Ada yang mengatakan bahwa prokrastinasi itu, ada yang mengatakan signifikan, ada yang mengatakan tidak signifikan. Ketemu nih, tidak sih. Tahu dari mana favorit tidak signifikan? Pertama, nggak ada bintangnya, ingat ya. Bintang-bintang ya. Nggak ada bintangnya. Kedua, probability value-nya itu di atas 0,05. Ini 0,06. Berarti dia tidak signifikan. Ketemu Favaro. Kata yang awal yang tadi mengatakan signifikan, tapi penelitian si Hakan Karatas mengatakan dia negatif dan tidak signifikan. Emang sih sama-sama negatif, tapi yang satu mengatakan signifikan, yang satu mengatakan tidak signifikan. Ketemu inkonsistensinya. Itu yang saya mau, ya.
Apakah ribet apa tidak? Ribet ternyata. Saya aja coba-coba aja try and error gitu ya. Try and error. Tentunya ada yang mengatakan yang tadi awal, berarti ini harus di save nih, diambil langsung artikelnya gitu ya, artikelnya langsung di save ya, bisa di download. Ini negatif tidak signifikan, tulis tidak signifikan, save dah. Cari yang tadi tuh, yang tadi yang mana yang awal, yang dia ini kayaknya ya, ini si Elsevier yang tadi ya, Elsevier yang tadi ini atau gimana ya, yang tadi saya download. Pakai ini juga bisa nih, pakai ini. Oh, ini nggak ada juga ya. Tadi yang mana yang saya dapatkan ya? Yang mengatakan tadi bukan juga ini. Oh, iya, bukan juga. Yang tadi academic performance, saya tadi menggunakan ini ya. Tadi kata-kata istilah. Nah, bukan. Ini inconsistent. Nah, ini nih meta analisis ya. Oke, ini juga bisa dipakai yang tadi atau yang sifatnya positif. Ya, ini juga bisa dipakai intervensi. Nah, ini yang tadi ya kita bicara itu. Yang sifatnya positif juga bisa kita pakai. Ambil yang positifnya, biasanya yang signifikannya, yang negatif signifikan banyak ya. Tapi yang negatif tidak signifikan kita baru menemukan satu. Berarti kita sudah menemukan inkonsistensi hasil penelitian. Nah, kita sudah menemukan ini nih. Nah, pertanyaannya, apakah penelitian sebelumnya konsisten atau konsisten? Pertama kamu cari konsisten semuanya. Ternyata menemukan inkonsisten. Jelaskan dengan detail sehingga memicu penelitian untuk memiliki problem. Nanti kamu jelaskan di situ. Gimana bahasa yang favor nanti? Yang penting kamu temukan dulu nanti gimana kita bahas ini, gitu ya. Gimana kita bahas ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Penjelasannya singkat, padat, tetapi tugasnya sangatlah banyak. Jadi tidak sembarangan untuk bisa menemukan itu. Langkah awalnya nih, langkah awal, tentukan DV-nya kamu. Cari latar belakang nih. DV-nya apa? Prevalensinya, dampak, konteks, variabel, prediktor variabel-nya. Ketemu prediktor variabel DV-nya, tentukan IV-nya. Setelah kamu tentukan IV-nya, cari penelitian tentang IV dan DV. Di mana di Google Scholar. Habis itu, temukan apakah penelitian sebelumnya itu konsisten atau inkonsisten. Gitu tugasnya. Sampai di sini. Berarti tugas pekan depan sampai di ketersinggungan antar variabel. Hipotesis nanti, pekan selanjutnya saya akan jelaskan. Nanti pekan selanjutnya metode sampai ini. Sampai pada daftar pustakanya. Nah, ini dicicil. Kalau bisa dicicil, insya Allah tugasnya akan selesai. Tapi kalau nggak dicicil, ya tidak akan bisa selesai. Itu saja, demikian rekan-rekan sekalian. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau seandainya ada pertanyaan, ya kita ketemu setelah lebaran offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.